Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pecinta nahu kontemporer dimanapun Anda berada, tentunya selaku hamba Allah, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang senantiasa tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta nahu kontemporer dimanapun Anda berada, insyaallah kali ini kita akan melanjutkan. Kemarin bab pembahasan kita adalah bab al-marfu'at. Jadi kembali kami ingatkan bagi kita yang belum mengenal istilah-istilah nahwu, silahkan kembali lihat video-video kita sebelumnya, yaitu di video penjelasan tentang istilah-istilah tentang nahwu, agar ketika kita mengikuti kajian ini tidak terjadi kekeliruan ketika kita mendengar istilah-istilah tentang nahwu. Baik, para teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada teman-teman sekalian, kembali kita mengulang sedikit apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Kemarin kita bercerita tentang al-marfu'at. Artinya dia dihukumi dengan rafa. Apa itu rafa? Rafa adalah sebuah hukum yang diberikan kepada sebuah kata yang identiknya atau hukum asalnya dikenal dengan tanda ad-dhammah. Ad-dhammah. Ad-dhammah ini atau disebut dengan baris depan. Nah, ini dia tandanya, ad-dhammah. Nah, dan di video sebelumnya kita telah memberikan contoh. Dan dhammah ini dapat dijumpai di beberapa tempat. Dhammah ini dia sebagai tanda rafa dapat dijumpai di beberapa tempat. Akan tetapi dhammah itu bisa berlaku kepada 8. Pertama bisa berlaku kepada fa'il, yang kedua bisa berlaku kepada naib fa'il, yang ketiga bisa berlaku kepada al-mubtada, yang keempat adalah khobar al-mubtada, yang kelima isim kana, yang keenam khobar kana, yang ketujuh at-tawabi' lil marfu'at. Sebuah hukum yang dia sifatnya mengikuti yang ropa ini tadi. Kemudian fi'il mudhari' yang terlepas daripada yang menasabkan, yang menjazmkan dan tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Atau al-mudhari'u li tajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim wa lam yattasil bi akhirih syai'. Oke, sekarang apa maksudnya semua ini, Ustaz? Sekarang saya sebutkan ini sebagai sebuah ilmu bagi kita, tapi tidak kita jelaskan semuanya, tapi satu persatu. Kecuali orang yang Allah berikan kelebihan yang sangat luar biasa, dan mereka telah mengetahui ilmu nahwu sebelumnya, tentu mereka akan kenal dengan semua ini. Namun bagi kita para pemula, satu persatu. Jadi video sebelumnya kita telah jelaskan, yaitu al-fa'il, tanda dhammah, dapat dijumpai di isim mufrad. Dapat dijumpai di isim mufrad. Kita telah jelaskan. Sekarang kita masuk yang kedua, ad-dhammatu dalam bentuk fa'il tapi dalam jamak taksir. Karena ad-dhammah ini dapat dijumpai di 4 tempat. Ad-dhammatu dapat dijumpai di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang terlepas daripada nasab, jazm, dan tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Namun yang kita bahas yang pertama adalah al-ism al-mufrad, telah kita jelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada ad-dhammatu di tempat yang kedua. Sekarang ini kita hapus. Oke, kepada para sahabat, para pecinta nahwu kontemporer semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sekarang kita akan membahas satu, yaitu al-fa'ilu. Al-fa'ilu dalam bentuk dhammah
dan dia isim mufrad itu telah kita jelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ad-dhammatu dalam bentuk fa'il tapi dapat dijumpai hukumnya rafa tandanya dhammah di jamak taksir. Ini dia jam'ut taksir, jam'ut taksir. Nah, oke, para pecinta nahwu kontemporer yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak yang kata benda asalnya yang mufradnya tidak selamat ketika dijadikan menjadi jamak. Contoh, talibun. Talibun. Ada di sana huruf ta, ada alif, ada lam, ada ba. 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Kemudian dijamak menjadi tullab. Tullabun. Menjadi tullabun. Maka di sini huruf ta setelahnya langsung lam. Sedangkan huruf ta setelahnya adalah alif. Maka pecah. Maka namanya jamak yang pecah. Nah, jadi para sahabat nahwu kontemporer yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jika kita jumpai sebuah kata ketika dalam bentuk jamak tidak selamat kata benda yang mufradnya dalam bentuk jamak, maka dia dikatakan sebagai jamak taksir. Dan jamak taksir seperti ini ketika dia menjadi al-fa'il, maka dia dihukumi sebagai rafa, diberikan tanda ad-dhammah. Oke, sekarang saya belum jelas Ustaz, apa itu al-marfu'at? Sekarang kita berikan contoh. Coba kita lihat semuanya. Oke, para pecinta nahwu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita datangkan contoh al-fa'ilu tapi dalam bentuk jamak taksir. Sekarang coba kita lihat al-fa'ilu dalam bentuk jamak taksir. Dakhala at-tullabu ilal fasli. Dakhala at-tullabu ilal fasli. Dakhala fi'lun madhi. At-tullabu adalah al-fa'il. Kenapa dikatakan dia ada fa'il? Karena dia adalah sebuah isim yang marfu' disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'ilnya mana? Dakhala. Bagaimana cara mengetahui dia itu fi'il Ustaz? InsyaAllah nanti akan ada waktunya untuk kita mengetahui alamatul fi'li wa alamatul ismi. Sekarang kita dengarkan dulu ini. Yang terpenting kita tahu. At-tullabu di sini adalah dia isim. Salah satu tandanya ada alif lam. Ada alif lam. Sedangkan kata dakhala adalah fi'il karena dia baris akhirnya adalah fathah, padahal tidak ada yang membuatnya fathah. Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang membuat dia menjadi mansub. Nah, jadi ketika dia berbaris fathah, tidak ada amil yang membuat dia fathah, maka dia adalah fi'il madhi mabni 'ala al-fathi. Oke, kita lupakan itu. Penting di sini at-tullab. Tandanya rafa. Ad-dhammatu. Kenapa rafa Ustaz? Karena dia jamak taksir. Jadi, para pencinta nahwu kontemporer rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah kata dalam bentuk jamak taksir dan dia dalam bentuk fa'il, kemudian rafa, maka tanda rafanya adalah ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Para pecinta nahwu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin paham dengan apa yang diterangkan ini, silahkan kembali lihat video sebelumnya yang menjelaskan tentang istilah-istilah nahwu. InsyaAllah, kalau kita melihat kembali penjelasan tentang istilah-istilah nahwu tersebut, kita akan mengerti tentang apa yang kita jelaskan pada malam hari ini. Itu yang kedua adalah jamak
taksir. Selanjutnya yang ketiga apa? Dia dalam bentuk fa'il, tapi rafa' dengan dhammah, dia adalah jamak muannas salim. Nah, coba lihat. Coba kita lihat ini. Jam'ul muannatsis salimi. Ketika dia dalam bentuk jamak muannas salim, menjadi fa'il, dia marfu', maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Karena matan al-Jurmiyah sendiri mengatakan tempat dhammah itu ada 4. Pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat adalah fi'il mudhari yang terlepas daripada nasib wal jazim dan tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Nah, ini yang ketiga, jamak muannas salim. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya. Coba sekarang kita lihat. Ini dia contohnya. Jamak muannas salim. Apa arti jamak muannas salim, Ustaz? Dia adalah sebuah jamak, tapi kata mufradnya itu selamat, namun dalam bentuk muannas. Makanya namanya jamak muannas salim. Tuaddi al-muslimatu al-hajja fi Makkah. Tuaddi al-muslimatu al-hajja fi Makkah. Coba kita lihat di sini. Al-muslimatu jamak muannas salim. Dan dia adalah sebagai fa'il. Maka ketika dia sebagai fa'il, marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa? Karena dia adalah jamak muannas salim. Jadi, para pencinta nahwu kontemporer dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kata yang selalu rafa'. Jadi dimanapun kita menjumpai sebuah kata, kalau dia adalah fa'il dan dia terdiri daripada isim mufrad, yang kemudian dia jamak taksir, yang ketiga dia jamak muannas salim dan dia sebagai fa'il, pasti rafa' dan tanda rafa'nya pasti dhammah. Ingat, dimanapun kita berada, kitab apapun kita baca, pasti tanda rafa'nya adalah dhammah, dhammatun. Jadi para pencinta nahwu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa, dan jangan lupa ikuti terus kajian kita setiap harinya. InsyaAllah kalian akan memahami ilmu nahwu dengan mudah dan cepat karena metode yang kita sampaikan adalah metode yang sangat mudah dipahami insyaAllah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.